Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan pada sesi ini kita akan membahas dari sisi konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Materi pada pertemuan hari ini itu diadaptasi atau disarikan dari buku pegangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan seluruh mahasiswa sudah punya soft copy-nya sehingga pembelajaran ini bisa relatif diikuti dengan baik karena mahasiswa mestinya sudah memiliki pengetahuan awal tentang konsep yang akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu secara umum tidak bisa lepas dari 3 perspektif dalam konteks pembelajaran. Yang pertama adalah yang terkait dengan transfer of knowledge. Ya. Di sini arahnya kepada bagaimana transfer knowledge terutama pada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ya, jadi ini adalah bagian yang menjadi garapan terutama bagi pada guru dan dosen dalam kaitannya dengan transfer of knowledge. Ya. Tentu keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pada dasarnya adalah sebuah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ini tentu sangat penting atau sangat substansial dalam kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan bagaimana peserta didik atau siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang dirancang oleh guru, terutama untuk pembelajaran-pembelajaran yang melibatkan pemahaman atau pengetahuan tingkat tinggi dari siswa. Selain dari transfer of knowledge, ya, yang lainnya tentu komponen yang kedua adalah critical and creative thinking. Ya. Di sini nanti ada, ya kalau disingkat dia jadi PRISCO. Ya. Focus, reaction, inference, situation, clarity, dan overview. Dan komponen berikutnya yang sangat berkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah problem solving. Ya, jadi di sini mengapa problem solving sangat berkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Karena keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah itu merupakan sebuah kombinasi yang sangat diperlukan dalam konteks pemecahan masalah dalam sebuah permasalahan-permasalahan yang ada, baik secara umum maupun secara khusus, misalkan guru yang membuat permasalahan, terutama pada model-model pembelajaran yang basisnya adalah basis masalah. Ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge yang bagian pertama ini. Jadi perkuliahan kita hari ini hanya membahas tentang satu poin dulu mengenai transfer of knowledge
dan itu pun pada bagian ranah kognitifnya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Ya, sesungguhnya kalau kita lihat tugas guru dalam kaitan dengan profesinya, dia sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sebagai pelatih. Sebagai pendidik, tentu perspektifnya pada aspek-aspek yang ada di ranah afektif misalkan. Jadi sementara kalau dia pengajar itu pada aspek kognitifnya, karena mengajar sesungguhnya adalah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berikutnya guru juga sebagai pelatih dalam konteks psikomotorik siswanya. Ya. Tapi ini adalah sebuah ranah yang menjadi satu kesatuan dan saling terkait dalam kaitannya dengan bagaimana berpikir tingkat tinggi sebagai bagian dari transfer of knowledge pada 3 ranah tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu paham sebelum lebih jauh berbicara mengenai berpikir tingkat tinggi, kita harus tahu dulu seperti apa proses kognitif sesungguhnya. Ya, karena ini kita masih membahas tentang transfer of knowledge di ranah kognitif. Ya. Saya kira Benjamin S. Bloom sangat kita kenal sebagai orang yang pertama menggagas mengenai level-level pada proses kognitif. Ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa proses kognitif itu sesungguhnya yang ada di sini adalah yang sudah direvisi oleh Anderson. Jadi mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Ini adalah kognitif 1 dan ini sesuai dengan level sampai ke kognitif 6. Di mana C1 itu adalah tingkatannya mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta atau mengkreasi. Nah, setiap level pada proses kognitif ini itu secara definisi bisa kita lihat misalkan pada C1, mengingat itu artinya hanya mengambil pengetahuan yang relevan dari apa yang diingatnya. Sementara kalau memahami itu levelnya lebih tinggi karena siswa ini bisa atau sudah bisa membangun makna atau arti dari proses pembelajaran, termasuk ada komunikasi lisan, tertulis, dan gambar-gambar yang bisa diinterpretasi dari siswa. Kemudian menerapkan itu artinya menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian menganalisis, ya menganalisis itu artinya mengurai, kemampuan untuk mengurai misalkan ada satu materi, siswa diharapkan mampu mengurai supaya dia lebih sederhana, ya. Jadi memecah-mecah sampai bagian-bagian yang relatif lebih kecil, tetapi tetap mampu memiliki pengertian tentang hubungan antara bagian-bagian tersebut dalam kaitannya bagaimana dia menjadi satu membentuk pengertian yang utuh. Setelah itu, kemudian level proses kognitif berikutnya adalah kemampuan mengevaluasi atau menilai. Ini artinya kemampuan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan yang tertinggi adalah
proses kognitif dengan level C6, yaitu kemampuan mencipta atau mengkreasi. Artinya kemampuan untuk menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional dan menyusun kembali unsur-unsur dalam pola atau struktur baru. Jadi mencipta ini adalah hal yang sangat diharapkan bagi siswa, sehingga kemudian pada level-level kognitif dari C4, C5, dan C6 yang merupakan level yang kita sebut dengan HOTS, ya, yang ini HOTS. Jadi C1 sampai C3 itu adalah LOTS, ya, Low Order Thinking Skill, sedangkan C4 sampai C6 itu adalah High Order Thinking Skill, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini sebagai pembanding bahwa pada awalnya di tahun 1956 ketika taksonomi Bloom pertama dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, itu sesungguhnya levelnya mulai dari knowledge sampai ke evaluation ini adalah noun, artinya kata benda, kemudian direvisi menjadi kata kerja, bentuknya kata kerja atau verb form. Ini tahun 2001 dan yang melakukan revisi adalah Henderson. Dan di sini juga kita bisa lihat ada yang low order thinking skill dan higher order thinking skill. Ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaan utamanya dari kedua taksonomi ini, level berpikirnya itu bertukar. Kalau tahun 56 yang paling atas itu adalah evaluation, kemudian di bawahnya adalah sintesis, dan tahun 2001 itu dibalik, sintesis yang dinaikkan. Ya, sintesis itu sama dengan create, ya. Sintesis itu lawan dari analisis. Kalau analisis artinya mengurai, kalau sintesis artinya membuat, ya, pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan, bagian-bagian kecil disusun menjadi suatu bentuk baru, itu namanya mensintesis. Kalau menganalisis artinya bagian yang besar diurai menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, kemampuan ini tentu sangat diharapkan. Ya. Jadi ini perbedaan antara taksonomi Bloom sebelum direvisi dengan setelah direvisi, dan perbedaan utamanya juga pada levelnya yang pertama ini bersifat atau menunjuk pada bendanya, knowledge, pengetahuan. Kalau ini artinya mengingat, ya. Jadi sampai seterusnya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini adalah revisi dari taksonomi Bloom. Ya, kita bisa bayangkan revisinya sesungguhnya sudah diadakan 19 tahun yang lalu, tahun 2001. Saya lanjutkan. Nah, ini bisa nanti dilihat di buku. Ini bagaimana level dari taksonomi Bloom ini, dan setiap levelnya ini mulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating itu memiliki makna-makna sesuai dengan apa yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan ini bisa dilihat kembali di buku pegangan kita mengenai art, action, verb, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah KKO, kata kerja operasionalnya. Untuk setiap level
itu ada pencirian dari kata kerjanya. Karena revisi dari taksonomi Bloom di tahun 2001 itu menunjukkan bahwa setiap level itu ada penciri kata kerja operasionalnya. Ya. Misalkan di level remember, ya. Misalkan di sini ada match, ya, memasangkan, repeat, mengulang, identify, mengidentifikasi. Ya, ini adalah yang paling standar. Kemudian ada understand, ya, kapan dia bisa understand? Misalkan generalize, ya, membuat kesimpulan, discuss, berdiskusi, bertanya, ask, relate, menghubungkan, ya, observe, ya, mengobservasi, summarize, meringkas. Ya, jadi ini adalah kata-kata kerja operasional untuk setiap level. Sementara di level apply, change, ya, artinya mengubah, ya, modify, ya, memodifikasi, utilize, ya, menggunakan, show, menunjukkan, teach, mengajarkan, ya, translate, translate, dan ada use, ya, menggunakan. Ini adalah untuk level apply. Di level analyze atau analisis, misalkan di sini ada explain, menjelaskan, ada compare, membandingkan, organize, ya, mengorganisasi, categorize, ya, ini adalah mengkategorisasi, ya, artinya membandingkan berdasarkan kategorisasi. Kemudian integrate, ya, breakdown, separate. Ini adalah kata-kata kerja untuk level analysis. Untuk evaluate atau mengevaluasi, misalkan verify, judge, ya, judge, kemudian select, ya, memilih, predict, memprediksi, rank, ya, ranking, kemudian score, men-scoring, dan seterusnya. Dan untuk level yang tertinggi, ya, atau create, misalkan di sini penciri utama kata kerjanya, misalkan plan, merencanakan, invent, menemukan, desain, ya, mendesain, construct, membuat, develop, mengembangkan, modify, memodifikasi, prepare, kemudian build, ya, assemble, imagine, ya, improve, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata kerja yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana tingkat atau level dari kemampuan berpikir ini. Meskipun nanti kita bisa lihat misalkan di create ada kata kerja modify, kemudian di apply juga modify. Tentu ini pada level yang berbeda, meskipun dengan pekerjaan yang sama, tapi tingkatnya akan berbeda karena berada pada level proses berpikir yang berbeda. Semakin ke atas, ini tentu adalah HOTS dan yang di bawah adalah LOTS. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Anderson dan Cradwell. Inilah yang kemudian melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom. Dan bukan saja melakukan proses pengembangan pada kemampuan kognitif C1 atau proses berpikir C1 sampai C6, tetapi beliau menambahkan tentang dimensi pengetahuan yang dijelaskannya terdiri dari 4, mulai dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual,
pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Seperti apa keempat dari dimensi pengetahuan ini, dan bagaimana kaitannya dengan proses berpikir seperti yang ada pada taksonomi Bloom, kita bisa lihat pada penjelasan berikut. Ya. Jadi pengetahuan metakognitif sebagai pengetahuan tertinggi itu adalah pengetahuan di mana ketika siswa memilikinya, berarti siswa bisa melakukan atau membuat keputusan tentang sesuatu karena pada dasarnya dia sudah memahami apa yang harus dia kerjakan. Ya. Kalau pengetahuan prosedural, itu pengetahuan, ini lebih bawah lagi, pengetahuan bagaimana seorang melakukan sesuatu. Ya. Biasanya ini pada langkah-langkah atau proses yang prosedural yang kemudian ini membutuhkan pengetahuan yang tentu relatif tinggi dibanding dengan pengetahuan konseptual yang hanya diperoleh oleh siswa melalui pemahaman konsep, pengaitan satu konsep dengan konsep lainnya. Sementara pengetahuan yang paling rendah adalah pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini ya pengetahuan yang berbasis kenyataan. Ya, artinya proses berpikir atau kemampuan berpikir tidak terlalu banyak mengingat bahwa fakta-fakta itu bisa diindra oleh panca indera lainnya dan tidak terlalu membutuhkan proses berpikir sebagaimana dengan pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tingkatannya ini ke atas. Ya, jadi semakin ke atas, semakin tinggi dimensinya. Ya, dimensi, jadi tingkat kesulitan pada dimensi keempat dimensi ini tentu yang paling level tertingginya ada pada pengetahuan kognitif. Nah, bagaimana kombinasi dimensi pengetahuan terhadap proses berpikir? Di sini kita bisa lihat bahwa dimensi pengetahuan mulai dari pengetahuan faktual sampai ke pengetahuan metakognitif. Sementara dimensi proses kognitif ini mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini dibuat dalam dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Artinya, selama mengajarkan pengetahuan faktual, itu berarti tidak pernah berkaitan dengan high order thinking skill. Kita tidak dapat yang merah ini. Ya. Jadi ini area lots, area dari low order thinking skill, sementara yang merah ini adalah area high order thinking skill. Artinya kalau dimensi proses kognitifnya C1, kemudian dimensi pengetahuannya faktual, berarti dia ada di sini. Ya. Dan ini adalah area lots. Kalau guru mengajarkan satu materi yang tingkat proses kognitifnya C2, itu pun tidak akan pernah ketemu dengan area HOTS, termasuk C3. Ya, C3 ditarik ke atas, kemudian ke sana, itu tidak pernah ketemu dengan HOTS. HOTS itu ada di proses kognitif C4, C5, sampai C6. Karena kalau C4, ya meskipun proses kognitifnya C4, tetapi dimensi pengetahuannya adalah
faktual, maka tetap dia adalah lots. Ya, ini lots semua ini. Tapi kalau C4, proses kognitifnya C4, menganalisis, kemudian dimensi pengetahuannya konseptual, maka dia ketemu yang merah. Ya, artinya bahwa jika tingkat proses kognitif C4 dengan dimensi pengetahuan konseptual itu berarti HOTS. Demikian pula C4 dengan prosedural HOTS, C4 dengan metakognitif juga akan HOTS. Apalagi C5 dan C6. Tetapi meskipun C4, C5, C6, kalau dia pengetahuan, dimensi pengetahuannya faktual, tidak akan pernah HOTS. Inilah gambaran bagaimana kita meramu sebuah kemasan materi yang tingkat proses kognitifnya adalah C4 minimal, kemudian dimensi pengetahuannya konseptual minimal sekali, prosedural maupun metakognitif, itulah yang kemudian berada di area HOTS. Ya. Nah, ini rangkumannya mengenai dimensi pengetahuan yang faktual. Itu adalah basic terminologi dasar, kemudian major ideas and thinkers in the field. Ya, jadi pada bidang-bidang tertentu di mana proses berpikir siswa itu hanya didasarkan pada fakta-fakta yang kemudian menjadi dasar berpijak dari proses berpikir tersebut. Kemudian yang konseptual, yang dimensi yang kedua, ini berkaitan dengan keterkaitan antara prinsip, kemudian generalization, dan teori. Jadi prinsip-prinsip, generalisasi, dan teori-teori itu kita bahas pada mata kuliah yang lain nanti. Kemudian pengetahuan prosedural, how to methods, ya, bagaimana memilih jalan-jalan yang ditempuh, karena metode ini adalah jalan menuju tujuan. Kemudian yang tingkatan tertinggi adalah pengetahuan metakognitif. Nah, di sini strategic and self knowledge, ya. Jadi kemampuan siswa membangun pengetahuannya sendiri atas kesadarannya karena dia sudah paham. Ya, jadi aturan-aturan sebagai seorang peneliti, ya. Jadi proses mencari pengetahuan itu sudah dipahami dan dimiliki oleh siswa, dan kemudian dia dapat menemukan pengetahuan sendiri, dan ini merupakan dimensi pengetahuan yang tertinggi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.